Ya, makanya kata Nabi kalau ada kemungkaran, pertama cegah dengan biadi, yang kedua apabila lisannya. Kalau nggak bisa juga dengan tangan, dengan lisan, qalbi, dengan hati. Tapi kata Nabi kalau dengan hati, wadzalika adhaful iman. Tapi seperti walaupun lemah iman masih ada keyakinan. Yang parah kalau dengan lisan enggak, dengan tangan enggak, dengan hati juga enggak, ini parah, berarti imannya nol. Alhamdulillah ini. Yang parah lagi, malah mumpahin orang Palestina, masya Allah. Ada nggak orang Islam yang mumpahin? Ada di orang Islam apa ini? Ya alhamdulillah ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah, sadaqallahul azim, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus al-mukarram al-ustad Haji Aib Saifullah, al-mukarram Bapak Haji Ike, dan para asatid yang lain, para ustazah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah yang mudah-mudahan di waktu pagi ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Kelihatannya dari wajahnya aja berseri-seri. Ya, mudah-mudahan Ibu yang hadir insya Allah dijadikan oleh Allah wanita yang salehah, wanita yang surganya sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Di pagi ini kita berada pada tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pada hari Sabtu mendatang tanggal 15 Juni ya, kita telah memasuki
hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya itu tanggal 16-nya pada hari Minggu, masuk pada hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjahnya insya Allah jatuh pada tanggal 17 Juni. Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 17 hari Senin 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, bagi umat Islam yang tergolong mampu maka diwajibkan untuk melaksanakan perintah ibadah haji dan perintah ibadah kurban. Bapak Ibu, saat ini sudah kumpul jamaah haji Indonesia, tinggal menunggu wukuf di Arafah. Semua harapan ibu bapak yang sudah berangkat haji maupun yang belum berangkat haji, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang memiliki mutual, haji yang memiliki akhlak yang baik. Saya doa mudah-mudahan ibu yang belum berangkat dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Ya Bu ya. Ya. Mungkin Bapak juga saya doakan bagi yang belum berangkat haji, insya Allah akan segera menunaikan ibadah haji. Haji maupun ibadah kurban diibaratkan seperti wadah sekolah. Sekolah apa? Sekolah karakter. Ibu tahu nggak? Sekarang ini ada sekolah karakter di mana? Ayo, pernah nggak lihat? Iya, di mana Bu? Di Sentul ya Bu ya? Iya, di Sentul. Itu ada sekolah karakter. Yang punya bukan orang Islam. Ya, yang punya bukan orang Islam. Kita sebenarnya pengajian ini kalau kita hadir setiap hari Minggu, insya Allah kita akan memiliki karakter yang baik. Pun demikian pada pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah kurban, keduanya membina karakter manusia ya menuju karakter yang positif atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Di dalam pelaksanaan haji yang didambakan adalah seorang itu akan menjadi haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Dalam ayat, mohon maaf, dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 197, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibadah haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan waktunya. Berarti menurut fikih boleh orang berangkat haji mulai dari bulan Syawal. Boleh berangkat dari bulan Syawal, Zulqa'dah, terus bulan Zulhijjah sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 2 bulan dipersiapkan untuk berangkat ke tanah suci. Itu yang disebut dengan asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj. Siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji,
fala rafasa, tidak boleh, dilarang melakukan rafas. Apa itu rafas? Rafas itu bertutur kata yang mengundang birahi. Rafas itu bersetubuh dengan istri sendiri. Tidak boleh dalam melaksanakan ibadah haji. Rafas itu seperti bicara hal-hal yang porno, ya. Ini khusus laki-laki. Ketika bapak sedang wukuf di Arafah nanti, atau memang sudah mengalami, kalau bisa diingat bahwa bapak sedang menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram kan Pak, tidak boleh menggunakan pakaian dalam, tidak boleh pakai celana dalam. Maka duduknya jangan sembarang. Ini kaum ibu, kaum bapak nih, biasa di Jakarta ngobrol sama kawan-kawan, ya, nongkrong sembarang. Lupa dia bahwa dia pada saat itu sedang pakaian ihram. Ya, kalau bahasa Jakarta itu ngongkong. Ibu-ibu lewat ngeliat, ya, dia ngomong, ibu-ibu ada lele dumbo begitu. Nah, ketika ibu bicara seperti tadi, itu sudah masuk kategori rafas, dilarang, ya. Kemudian ibu-ibu kan suka ada yang latahan. Kalau latahan nggak tanggung-tanggung ngomongnya, alat pita laki-laki disebut. Nah, kebiasaan di Jakarta seperti itu. Waktu wukuf di Arafah, ini ibu biasa latahan. Ada yang jatuh, dia teriak, alat vital laki-laki disebut. Ya, berarti ini adalah perilaku rafas. Tidak boleh rafas. Wala fusuqa. Haji itu tidak boleh melakukan fusuk. Fusuk ini hal-hal yang melanggar, ya, syariat. Biasa kalau kita itu lagi ibadah, ada nyamuk, nyamuknya dipukul terus mati, maka ibu wajib bayar denda, namanya dam. Dam itu bayar 1 ekor kambing. 1 nyamuk mati dipukul ibu, berarti ibu denda 1 ekor kambing. Ya, saya bawa jamaah, ada bawa bapak yang saat itu kakinya digigit semut. Semutnya semut rangrang. Karena dia itu saking keselnya, udah diinjak, dipites gitu, ya. Maka saya tegur, itu bapak harus bayar dam 1 ekor kambing. Berat sebenarnya dalam melaksanakan ibadah haji itu, banyak larangan. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh melakukan jidal. Apa itu jidal? Berbantah-bantahan. Ya, lagi di bandara, suami istri harmonis sekali, pegangan tangan, gandengan tangan, sampai wukuf di Arafah berantem, bantah-bantahan. Ini dapat, ya, dosa di sana, nggak boleh. Karena orang yang sedang wukuf adalah sedang bertaubat, harus bersih. 3 unsur ini, ya, wala fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini mewakilkan sifat-sifat yang lain yang ada pada diri kita. Ketika 3 ini aja sudah dihindari,
maka kemungkinan besar kita akan menuju kepada gerbang kemabruran haji. Jadi haji itu identik dengan akhlak yang baik, ya, akhlak yang jujur, akhlak yang isi hati dengan tindakan itu sesuai, ya, karena akhlak itu dorongan hati yang direalisasikan dalam wujud tindakan. Ibnu Maskawai itu mengatakan halun nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin warawiyah. Akhlak itu adalah kondisi batin yang didorong untuk melakukan tindakan-tindakan tanpa proses berpikir lebih dulu. Contohnya begini, ibu mencuci pakaian suaminya, tertinggal uang suaminya di kantong suaminya 500.000 rupiah. Bagaimana sikap ibu? Ini uang dipulangin apa diambil untuk ibu? Saya mau tanya sama ibu. Ayo. Kalau ibu ambil, suami saya lupa ini, berarti ibu masih memiliki akhlak yang buruk. Kenapa? Karena gosap itu sama merampas. Kalau misalkan istidzan, ada izin dari suami, ya sudah mah, untuk tambahan uang belanja aja, alhamdulillah, itu dibolehkan. Ya, nah, kalau kita misalkan lagi butuh uang, masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, tiba-tiba nemu dompetnya isi uang 3 juta, pas kita lagi gak punya duit, orang gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Bagaimana sikap ibu? Dipulangin? Dikasih? Iya, kalau itu punya akhlak yang baik. Di sini ada 2 yang mendorong kita, akal, nafsu. Kata nafsu, mumpung tahu kamu lagi nggak punya duit juga, udah orang nggak ada yang tahu ini. Kalau akal, ya ini memang orang nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Itu akal. Kira-kira yang paling kuat dorongan yang mana? Akal. Alhamdulillah. Kalau pada saat itu nafsunya yang lebih kuat, berarti kita ini terjerumus pada akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi haji sebenarnya ini adalah membina karakter manusia yang baik. Ya, terkait dengan soal ini, ada seorang ulama namanya Ibnu Muwaffaq. Sejarah ini ditulis oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 1 halaman 288. Ibnu Muwaffaq sedang melaksanakan ibadah haji, tepatnya di Mina, sedang melempar jamarat. Dia keletihan, masuk ke Masjid Mina, dia tidur menyelender di dinding. Di dalam tidurnya dipertemukan oleh Allah dengan 2 malaikat yang sedang berdialog. Ibnu Muwaffaq mendengarkan dialog kedua malaikat ini, Pak. Kata malaikat yang satu, teman, berapa jumlah haji tahun ini? Berapa jamaah yang hadir di kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Maka kawannya menjawab, jumlah haji tahun ini 600.000 orang dulu. Kalau sekarang 5 juta lebih. Dulu 600.000 orang.
Dari 600.000 orang, ditanya lagi, dari 600.000 orang, menurut kamu berapa jumlah haji yang tergolong mabrur? Jumlah haji yang tergolong mabrur. Maka dijawab, haji yang mabrur dari 600.000 peserta haji cuma 6 orang. Coba ibu bayangkan, dari 600.000 cuma 6 orang. Betapa susahnya untuk memperoleh haji yang mabrur. Letaknya di mana? Letaknya pada masalah akhlak. Terjaga dari tidurnya, Ibnu Muwafaq termenung, berpikir, kalau begitu saya ini masuk enggak dari 6 orang yang ditentukan oleh Allah sebagai haji yang mabrur? Maka Ibnu Muwafaq itu saat itu tidak ada yang bisa menjawab, mau bertanya kepada siapa, kecuali memperbaiki diri agar kita ini memiliki akhlak yang baik. Ayat 197 surat Al-Baqarah tadi cukup mewakilkan bahwa secara filosofis haji itu sebenarnya pembinaan akhlak. Namun tidak kecil hati ibu-ibu, bapak-bapak, manakala orang ingin memperoleh haji yang mabrur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu pelajaran dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, di saat ada sahabat yang bertanya, qila ya Rasulullah wa ma biruhu, qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Bagaimana caranya agar orang itu bisa tergolong menjadi haji yang mabrur? Qala, Rasulullah menjawab, it'amut ta'am, memberi makan kepada fakir miskin, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Cuma 2. Kalau kita mau tergolong haji yang mabrur, ini bapak yang sudah berangkat, ibu yang sudah berangkat, atau yang belum berangkat, perhatikan 2 ini. Pernah nggak kita melakukan it'amut ta'am, memberi makan kepada fakir miskin? Ini sebuah perluasan makna. It'amut ta'am itu bisa diganti dengan membiayai sekolah anak-anak yatim, bisa membiayai kuliah bagi orang yang tidak mampu, bisa memberikan makan kepada ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Ustadz, muadzin, perbuat masjid, itu termasuk ibnu sabil. Dibiayai hidupnya, itu termasuk it'amut ta'am. Kenapa figur haji yang mabrur ini dilibatkan dengan kegiatan memberi makan kepada fakir miskin? Karena yang disebut haji yang mabrur adalah kategorinya dia mampu secara finansial, mampu secara keuangan. Mustahil kalau disebut Pak Haji, Bu Haji nggak bisa memberikan jajan kepada fakir miskin atau anak-anak yatim. Ini mustahil. Maka di saat kita ini dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Bu Haji, jangan bangga dulu kita dipanggil sebutan itu. Konsekuensinya berat. Kalau kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji, sementara sehari-harinya kita bertetangga anak yatim, fakir miskin, yang kelaparan, yang tidak dikasih makan sama orang, kita diam saja. Ini kemabrurannya masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah, di dalam satu riwayah
saya baca Qisasul Aulia, kisah-kisah para wali. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak mau berangkat haji. Kebiasaan orang Arab kalau mau berangkat haji itu beli kendaraan sendiri, beli onta. Ketika Abdullah bin Mubarak mau beli onta di pasar onta, tiba-tiba berjumpa dengan seorang ibu dengan anak kecil yang sedang menyabuti bulu ayam. Ayam ini mau disiangin. Dilihat dari kejauhan oleh Abdullah bin Mubarak, ini ayam kalau dipotong berarti di lehernya ada goresan pisau dan darah. Ini nggak ada. Dihampiri dengan Abdullah bin Mubarak. Bu, maaf, ibu ini ayam mau diapain? Mau saya masak, wahai Tuhan. Ini kalau ayam dipotong, Bu, ini ada goresannya. Kok ini nggak ada? Emang iya ini ayam mati. Mau diapain Bu ayam mati? Mau saya makan. Maka Abdul Mubarak menasihati ibu ini, Bu, haram hukumnya. Ya, dalam Islam kita ini makan bangke. Ibu ini menjawab, bagi Tuhan haram, bagi saya halal. Karena 4 hari saya dengan anak yatim saya ini tidak menemukan makanan kecuali bangke ayam ini yang akan saya makan. Nah, meneteskan air mata Abdullah bin Mubarak. Saat itu didekati, Bu, jangan makan ini. Uang yang harusnya saat itu mau beli unta sebagai kendaraan dan bekal untuk naik haji diberikan semuanya kepada si ibu ini dan anak yatim. Tegasnya pendek kata, Abdullah bin Mubarak gagal di tahun itu berangkat haji karena biayanya diberikan kepada fakir miskin. Kafilah-kafilah sudah pergi ke tanah suci. Di saat balik lagi ke tanah suci, kebiasaan orang Arab itu selalu mengucapkan kalimat tahniah. Apa kalimat tahniah? Ucapan selamat. Selamat ya Pak, Bu, mudah-mudahan Bapak Ibu tergolong haji yang mabrur. Itu ucapan begitu. Sama kita. Kalau kita kan datang ke rumahnya, kalau orang yang berangkat haji, kita bertamu ke rumahnya, minta apa? Tasbih. Terus minta apa lagi? Air jam-jam, minta korma. Ya, pada kormanya belinya di Tanah Abang. Ya kan? Ya, sama ucapannya seperti itu. Apa yang disikapi sama rombongan-rombongan kafilah itu? Hei Mubarak, kok kamu pulang duluan? Saya nggak berangkat haji. Tahun ini saya gagal kena biaya haji saya berikan kepada fakir miskin yang sedang lapar. Bagaimana kamu nggak berangkat, wahai Mubarak? Setiap harinya kami menjadi makmum, Anda menjadi imam di Masjidil Haram selama 5 waktu. Ketika khutbatul Arafah, Anda yang menjadi khatibnya. Ketika mimpin talbiyah, Andalah pemimpin talbiyahnya. Anda, wahai Abdullah Mubarak, setiap hari menemani kami beribadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah. Kok dibilang kamu nggak berangkat? Maka Abdullah Mubarak, beneran, demi Allah, saya tidak berangkat haji tahun ini. Orang tidak percaya, tetap tidak percaya. Suatu saat ba'da Isya, setelah dia baca Quran, zikir, dia tidur. Di dalam tidurnya dipertemukan dengan seorang yang berjubah putih, wajahnya tampan rupawan, dengan penuh kasih sayang dia menegurnya. Abdullah Mubarak memberikan salam, maka orang ini mengatakan, wahai Mubarak, memang kamu benar tidak berangkat haji. Teman-temanmu
melihat kamu memimpin haji di sana, kamu menjadi imam, kamu menjadi pemimpin talbiyah, itu benar. Karena kamu telah diangkat oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Aku ini hanya menyampaikan kabar bahwa kamu adalah haji yang mabrur. Maka Mubarak bertanya, wahai Tuhan, sebab apa saya diangkat menjadi haji yang mabrur? Karena biaya haji Anda dilimpahkan kepada orang yang betul-betul susah hidupnya. Orang yang sedang lapar Anda bahagiakan, sehingga Anda mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Ini sebabnya Allah sayang Anda menjadi haji yang mabrur. Ibu bapak, begitu dia bertanya kepada orang tersebut, Anda ini siapa wahai Tuhan? Saya adalah orang yang disebut-sebut di saat kamu berselawat kepadanya. Berarti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang kepada Abdul Mubarak, kamu sudah menjadi haji yang mabrur. Nah jamaah, berarti it'amut ta'am, memberi makan kepada fakir miskin, adalah merupakan upaya seorang itu ingin mendambakan haji yang mabrur. Yang kedua, wa ifsya'us salam. Haji yang mabrur itu adalah memberi salam. Kenapa dilibatkan kepada seorang haji? Biasanya kalau sudah berangkat haji, status sosialnya naik. Betul kan? Jadi orang yang terhormat dipanggil, coba kita kalau ke pasar, ya, kalau kita ke pasar dipanggil tuh sama orang-orang jualan, Bu Haji beli ini dong, tuh kan udah dipanggil Bu Haji. Ya, karena punya status sosial. Ketika orang ini punya status sosial, hidupnya bergengsi. Orang biasanya kalau hidupnya bergengsi, ini nggak mau dia memberi salam kepada orang yang di bawah kita. Kalau ibu lewat dalam satu gangan pakai mobil, kaca mobilnya tolong dibuka, ya, baru kita memberi salam. Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya berangkat duluan. Ini bagus, ini namanya ifsya'us salam. Udah mobilnya bagus, kaca mobilnya itu nggak dibuka, kita nyelonong begitu aja. Nah ini memiliki akhlak yang tidak baik, ya Bu ya. Iya, jadi ifsya'us salam itu dilibatkan kepada seorang haji. Orang yang sering memberi salam ini akan mengkikis sifat kesombongan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih, apabila dia berjalan di muka bumi ini, saat itu disapa dengan komunitas orang-orang jahil, orang-orang yang memiliki status sosialnya rendah secara pendidikan maupun secara ekonomi. Qalu salama, maka dia menjawabnya dengan salam. Karena salam ini adalah doa, suatu pernyataan tegas di mana situasi itu damai, tentram, kondusif. Itu salam. Ya Bu. Jadi apa doanya salam? 3. Ya, assalam 1, rahmatullah 1, wabarakatuh 1, 2, 3. Berarti ada tiga doa. Salam itu diambil dari kata Asmaul Husna, yang artinya damai, tentram, sejahtera, makmur.
Berarti kalau ibu memberikan salam berarti mendoakan orang apa? Yaitu mendoakan orang itu makmur, sejahtera, damai, selamat. Warahmatullah, kasih sayangnya Allah, berarti kita doakan orang itu selalu mendapatkan rahmat. Rahmatnya berupa kesehatan, berarti doa untuk memberikan sehat, lancar rezekinya, mudah rezekinya, itu rahmatullah. Damai tentram, gak ada sesuatu hal yang menghalangi hidupnya, itu namanya rahmatullah. Maunya pergi ngaji terus, itu namanya rahmatullah. Berarti didoakan ibu di saat orang memberikan salam. Wa barakatuh, berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, nilai tambahan. Seperti misalkan di depan saya ini gelas, ada airnya sedikit, dikasih batu es, dingin enggak? Saking dinginnya, nanti ini di luar dinding ini numbuh lagi, iya, numbuh lagi air bintik-bintik. Air keluar air, itu namanya berkah. Berkah itu bukan banyak. Berkah ini banyaknya manfaatnya, itu berkah. Buat apa banyak uang tapi hidupnya gelisah? Ada nggak? Orang tuh punya uang banyak, bisa dia makan di restoran yang mahal-mahal, itu bisa. Tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan di saat dia makan. Beda dengan orang yang hidupnya sederhana, makan kangkung sama tempe, ikan asin, sambal ulek. Nikmatnya luar biasa sekali. Ini namanya berkah. Jadi ketika ibu memberi salam, berarti ibu sama saja memberikan kontribusi supaya berkah hadir ya di depan kita itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi inilah esensi daripada salam. Berarti menyebarkan salam, berarti turut kita melakukan dakwah, mensyiarkan Islam. Makanya Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in fa idza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum qala ubsus salam bainakum. Mau enggak aku beri tahu sesuatu yang paling berharga, apabila dilakukan oleh kamu maka akan muncul sifat kasih sayang di antara kamu. Apa itu ya Rasulullah? Ubsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Luar biasa. Berarti ayo kita bangun haji ini dengan kemabruran dengan cara tadi, it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Di bulan Zulhijjah ini pula, tepatnya tanggal 10 sampai tanggal 13, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkurbanlah kamu di yaumin nahar, yaitu hari raya Idul Adha, tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau kita pada saat itu punya uang, padahal kita sudah berkurban, ini jangan salah persepsi. Kadang-kadang kan begini persepsinya, saya kan udah kurban, karena 1 tahun 1 kali. Ini persepsi yang salah. Kalau pada saat itu punya uang, ada lebih, bukan termasuk uang makan keluarga, bukan ongkos kerja, bukan, lebih, maka apabila uang itu lebih bisa dibelikan 1 ekor kambing, maka harus dikeluarkan. Kenapa?
Kalau menurut Imam Syafi'i, pengertian mampu itu adalah bukan 1 kali 1 tahun, tapi setiap tahun dia berkurban. Atas nama siapa? Nama siapa aja yang belum. Misalkan pembantu rumah tangga ibu belum, atas nama dia. Itu disunahkan. Ya Bu. Nah, jamaah, bapak-bapak, ya. Jadi di saat kita ini berkurban, maka mengikis habis sifat-sifat hubud dunia, cinta dunia. Orang cinta dunia itu bakhil, pelit. Ya, orang bakhil ini adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Orang bakhil, al-bakhil ya ba'idun minallah, ya ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, jauh dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Orang bakhil ini sengsara untuk dirinya saja. Makanya gini, kalau berjalan-jalan sama orang bakhil, kitanya haus terus, karena nggak dibeliin air sama dia. Ya Bu, iya sengsara Bu kalau berteman sama orang bakhil. Saya diundang Bu ceramah di daerah Mampang. Ya, saat itu saya diantar, dijemput. Nah, ada yang jemput orang yang terbilang kaya. Biarin Pak Kiai, saya yang bawa sendiri mobilnya. Pak Kiai, kita lewat jalan biasa ya, supaya kita lebih lama ngobrolnya. Oke. Ya, itu mulai dari Gatot Subroto, jalan MT Haryono. Dia melihat tuh Pak Kiai, ini restoran enak nih Pak Kiai, saya pernah makan di sini. Ya saya kan berpikir dalam hati, kebetulan saya belum makan. Mudah-mudahan saya dikasih nih, ya kan? Ngarep nggak Bu, ngarep nggak? Ngarep. Sampai Jatinegara ketemu lagi restoran. Nih Pak Kiai di sini juga enak nih, saya pernah. Saya udah nelen ludah aja udah. Ya. Terus sampai lagi di daerah Cempaka Putih, perapatan situ ketemu lagi restoran. Ini juga bagus ini Pak Kiai. Ya. Sampai Mambo, sampai rumah saya nggak jajan-jajan itu. Mohon maaf, itu orang bakhil ya seperti itu. Nah, sengsara. Ya. Kembali bahwa orang yang bakhil ini hubud dunianya tinggi. Kalau hubud dunia tinggi, dia lebih baik tidak mengeluarkan uangnya untuk berkurban. Orang yang seperti ini diklaim oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan, rezekinya ada, sehat, ada peluang, dia tidak melakukan kurban pada saat itu, maka Rasul mengatakan fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Berarti nggak boleh masuk masjid. Orang yang punya uang hari itu nggak berkurban, dia nggak boleh masuk masjid. Dikira udah ini saya 1 tahun yang lalu. Kalau menurut Imam Syafi'i, selama dia masih punya uang, tetap masih diwajibkan. Lagi, man kana lahu sa'ah, ya falam yudah falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, ternyata dia tidak berkurban hari itu, maka pilihlah matinya, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Pilih yang mana? Dua-duanya juga nggak enak. Ya, mati ke dalam keadaan Nasrani nggak enak, Yahudi juga nggak enak. Ini akibat
meninggalkan kurban padahal dirinya mampu. Nah, jamaah, di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban dan darahnya hewan kurban, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah derajat ketakwaan kamu. Di saat orang menyembelih atau dia berkurban, maka tidak dilihat keberadaan kurbannya, yang dilihat adalah ketakwaannya. Ketakwaan ini kesalehan. Kesalahan itu ada dua, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Berarti di saat ibu berkurban, ini ada garis menghubungkan ke Allah, ada garis menghubungkan kepada sesama manusia. Tidak dilihat darahnya, tidak dilihat dagingnya hewan kurban, tapi yang di saat itu yang disembelih bukan saja hewannya, tapi menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ada nggak sifat binatang pada diri kita? Jujur, ada. Apa sifat binatangan? Serakah, toma, rakus, apalagi suuzon, dendam, membunuh, membenci, mencuri, korupsi. Banyak sifat binatang yang ada pada diri kita. Ini harus disembelih. Artinya kita murni menjadi manusia, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hambanya makhluk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berarti kurban ini hanya simbolik. Filosofisnya adalah agar kita menjauhi sifat-sifat kebinatangan, termasuk males. Ibu males enggak? Ayo, sama saya. Suka males enggak, Pak? Itu sifat binatang. Cobalah Ibu lihat sapi. Sapi itu dikasih rumput, habis kenyang tidur, bangun tidur makan, buang air, begitu puter-puter. Nah, kalau ada ibu seperti ini, bapak juga seperti itu, berarti kata ibu ya, bukan kata saya. Nah, berarti ada sifat kebinatangan pada diri kita. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan ukhruj min awsafil basyariyatika, ya, an kulli wasfin munaqid li ubudiyatika. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaan dirimu kepada Allah. Apa yang bertentangan dengan kehambaan diri? Sifat rakus, sifat toma, ya, sifat membunuh. Ya, orang tuh kalau sudah membunuh, ya, apalagi sudah kerasukan sifat kebinatangan, nggak nyadar bahwa itu istrinya. Ada istrinya dipotong-potong, dagingnya dikasih PRT. Ada nggak, Bu? Berarti ibu rajin nonton TikTok. Iya, ada nggak? Itulah sifat kebinatangan. Ada seorang ibu karena dirinya merasa mampu, uangnya banyak, suaminya nikah lagi, rumahnya dibelduser, Bu, dihancurin. Nah, itulah sifat kebinatangan. Yang begini kita hindari dengan kita berkurban. Maka Nabi menjamin, ala annal udhiyah tunji sahibaha minasyarid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa berkurban itu adalah menyelamatkan pelakunya dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Berarti aman. Orang yang berkurban itu aman, damai, tentram, ya, nggak gelisah, nggak kacau, nggak galau, tenang. Itulah kurban.
sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah tapi berkaitan dengan harta benda, pendidikannya adalah agar kita jangan memiliki sifat kebinatangan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Saya serahkan kepada Pak Haji Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat Bu ya. Bagaimana menyikapi perbedaan hari-hari? Di saat kita ini wukuf di Arafah, terus kita melempar jamarat, di saat kita ini bermalam di Muzdalifah, ketika kita itu tawaf, ketika kita sa'i, baru tahallul, selesai itu boleh kita ini matiin nyamuk gitu. Kalau nggak disengaja, walaupun sengaja, itu kita nggak bayar dam. Tapi kalau dalam proses pelaksanaan haji, kita bayar dam. Ya Bu ya, kita bayar dam. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi Bu? Ya, misalkan orang berkurban, tidak ada di kampungnya fakir miskin, kaya semua, boleh nggak dibagikan? Boleh. Nggak semuanya miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ya, makanlah sebagian. Pengertian sebagian ini nggak semuanya. Ya, misalkan ibu berkurban, boleh ibu ngambil, tapi cukup sekilo. Jangan ibu kurban sama Pak Ustadz Aib Saifullah, ya 1 ekor sapi, minta 50 bungkus, sama pahanya 1, sama kepalanya 1, buntutnya 1. Itu namanya numpang motong. Iya, nggak boleh begitu. Ya, di saat misalkan kurban diambil cuman sekilo, mungkin ibu senang rendang, mau ngerendang, boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma sebaiknya ya wa at'imu ba'isal faqir. Berilah makan orang yang sengsara. Ba'is itu sengsara. Fakir, orang fakir, miskin, dipersembahkan untuk mereka. Itu baiknya seperti itu. Paham Ibu ya? Pertanyaan Ibu yang kedua tadi, masalah menyikapi perbedaan jatuhnya hari raya. Ya, ini sudah sering ulama-ulama bahas ini. Maka jawabannya menyikapinya bagaimana? Menyikapinya itu sesuai dengan matla. Mim, ta, lam, ain, matla'un. Apa matla? Tempat munculnya matahari. Saya bertanya Ibu, apakah sama Saudi Arabia munculnya dengan Indonesia? Perbedaannya berapa jam? Ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Ya, kadang di sini sudah selesai sholat Idul Adha sedang motong, jam 11 siang di sini, di sana baru takbiran. Ya, takbir baru sholat Idul Adha, jauh berbeda. Maka ikut yang mana? Kalau ibu tinggal di Indonesia, ya ikut di Indonesia matlanya. Ya, misalkan nanti jatuhnya hari Minggu, hari Senin, hari raya itu diperkirakan ya hari Senin tanggal 17 ya bulan Juni ini. Maka ibu harus ikut karena tinggalnya di Indonesia. Ya, misalkan
ibu mau hari Minggu misalkan, ditanya, ibu ikut siapa nih? Panduannya ikut siapa? Ada nggak yang bertanggung jawab? Ya, misalkan ibu sendiri adalah ahli falak. Pengertian ahli falak itu ibu bisa ngitung. Ketentuannya menurut saya hari Minggu. Maka yang boleh adalah ibu sendiri. Tidak boleh ngajak anaknya, tidak boleh ngajak suaminya, nggak boleh. Karena itu hasil hisab, bukan ru'yat. Paham ya Bu ya? Ya, jadi misal ibu punya pendapat, saya mah hari rayanya hari Minggu menurut hitungan saya, kata bapak. Ya bapak nggak boleh ngajak istrinya saat itu untuk berkurban, untuk sholat hari raya, nggak bisa. Pribadi itu. Nah, kalau guru bagaimana? Kalau seorang kiai menetapkan misalkan hari Minggu hari raya Idul Adha, maka yang wajib ngikut muridnya yang ngaji. Yang nggak ngaji nggak bisa, di luar dari majelis itu nggak bisa. Nah itulah pemahaman fikih Imam Syafi'i. Jadi sikapnya begitu. Perbedaan di Indonesia itu letaknya pada matla. Ya, matla itu munculnya matahari. Yang kedua, bagaimana di saat mau kurban ada teman sakit perlu bantuan, bantuannya seharga hewan kurban yang mau dibeli, maka utamanya mana? Utamanya adalah membantu kawan yang sedang sakit parah. Mungkin kalau kurban itu, kalau kita panjang umur, bisa di tahun yang akan datang. Kecuali dua pilihan, ibu belum akikah, terus tiba-tiba datang Idul Adha 10, mana yang utama? Mana yang utama? Yang utama adalah kurban dulu, karena akikah bisa dilaksanakan setelah hari raya. Begitu, paham ya Bu? Nah, kalau tadi dilema tadi sama-sama dibantu, orang susah, berarti orang susah dulu yang diutamakan. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan, kena waktu ya Bu ya. Jadi mohon maaf apabila tidak terjawab semua. Insya Allah di lain waktu kita akan bisa diteruskan jawabannya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala inkul sahaba rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukaffi mazida. Ya rabbana walakal hamd kama yamlikan wa 'azimi sultanik. Allahumma tawil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarr ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila Ahmad Tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.